Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Kansa, NIM 19111110387, kelompok 1 KMB kelas A 2019-1. Baik, di sini saya akan mempraktekkan yaitu pemasangan kateter, pelepasan kateter, bladder training, dan irigasi bladder. Nah, berikut alat-alatnya. Yang pertama ada perlak, kemudian ada dup bolong, kemudian ada bengkok, kemudian ada spuit, kemudian ada handscone steril dan handscone bersih, kemudian ada bak instrumen steril yang berisikan ada dua. Di sini ada kasa, kemudian ada cairan NaCl nantinya, kemudian ada pinset anatomis, kemudian di sini ada korentang, kemudian di sini ada gel, kemudian ada plester, kemudian ada cairan NaCl, kemudian di sini ada urine bag, kemudian ada selang kateter. Nah, selanjutnya kita orientasi kepada pasien. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Prof. Fadila Kansa yang bertugas pada jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik Pak, tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan pemasangan kateter. Tujuannya agar memudahkan Bapak dalam berkemih. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Baik Pak, waktunya sekitar 20 menit ya Pak. Sebelumnya ada yang Bapak ingin tanyakan? Baik Pak, jika tidak ada, saya akan langsung melakukan pemasangan kateternya ya Pak. Selanjutnya di sini kita cuci tangan dan memakai handscone bersih. Kemudian kita minta Bapaknya untuk membuka celana. Permisi Pak, kita buka ya celananya ya Pak. Dan jangan lupa kita jaga privasi klien. Kemudian di sini kita pasang perlak. Permisi ya Pak, sedikit diangkat ya Pak. Baik, kemudian kita minta Bapak untuk sedikit membuka kakinya. Pak, permisi ya Pak, Bapak bisa buka kakinya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian di sini kita persiapkan alat. Di sini korentangnya, kita memakai korentang, kemudian kasanya kita masukkan ke kom beberapa. Kemudian kasa untuk gel. Setelah itu kita beri gel pada kasa yang telah kita sediakan tadi. Kemudian kita beri cairan NaCl di kom yang berisi kasa. Kemudian di sini kita buka bungkus dari selang kateter. Dan kita ambil urine bag-nya. Kemudian kita buka. Lalu kita sambungkan ke selang kateter. Kemudian kita letakkan di bak instrumen yang steril. Kemudian kita buka juga bungkus dari spuitnya. Nah, dan jangan lupa kita pasang dup bolongnya. Permisi ya Pak, saya pasang. Nah, setelah itu kita ganti handscone bersihnya ke handscone steril. Setelah kita memakai handscone steril, kemudian tangan kanan kita upayakan agar selalu steril. Nah, di sini kita ambil spuit.
Kemudian kita isi dengan cairan NaCl sebanyak 10-15 cc. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita lakukan penis hygiene. Permisi ya Pak. Kita bersihkan dari ujung sekali putaran. Kemudian dibersihkan di pangkalnya juga. Kemudian juga di bawahnya sampai ke ujung. Nah, setelah itu kita masang saluran kateternya. Kita ambil. Upayakan tangan kanan kita tetap steril, dan kemudian sampahnya bisa kita masukkan ke bengkok. Kemudian kita beri gel sekitar 18-20 cm. Nah, kemudian di sini kita masukkan, dan Bapak bisa tarik nafasnya ya Pak. Permisi Pak. Dimasukkan sekitar 18-20 cm. Nah, setelah kita masukkan, di sini kita lihat apakah urinnya ada keluar atau tidak. Kemudian kita buat balon. Kita masukkan cairan yang telah kita siapkan sekitar 10-15 cc. Kita cek apakah saluran kateternya terkeluar atau tidak. Jika tidak terkeluar, maka balonnya sudah tepat. Nah, selanjutnya kita buka dup bolongnya. Nah, selanjutnya kita lakukan fiksasi. Selanjutnya kita fiksasi. Jika pasien laki-laki fiksasinya di perut, kalau di perempuan yaitu di paha. Kita fiksasi kupu-kupu. Nah, setelah itu kita bersihkan alatnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan irigasi bladder. Sebelumnya kita juga harus cuci tangan dan memakai handscoon. Selanjutnya di sini alatnya ada perlak, kemudian ada bengkok, kemudian di sini ada bak instrumen yang berisi spuit, tutup urine bag, kemudian ada plester, kemudian di sini ada kasa yang telah berisi NaCl atau bisa diganti dengan alkohol swab. Kemudian di sini ada cairan NaCl untuk melakukan irigasi bladder. Nah, di sini ada absorbent pad, kemudian di sini juga ada comb. Nah, selanjutnya permisi ya Pak, kita akan melakukan irigasi bladder, di mana tujuannya untuk melihat apakah ada sumbatan ataupun ada darah di saluran kateter Bapak. Nah, kemudian kita pasang perlaknya. Permisi ya Pak, kita pasang perlaknya ya Pak. Nah, kemudian kita buka plesternya. Permisi ya Pak, kita buka plesternya. Setelah
kita buka plesternya, kemudian kita pasang absorb bed padnya di saluran antara saluran kateter dengan urin bednya. Kemudian kita letakkan juga kom di atas absorb bed padnya. Nah, kemudian di sini kita buka urin bagnya, kemudian kita tutup dan letakkan pada tempat yang aman. Kemudian di sini kita siapkan sprit yang berisi cairan NaCl, yaitu sekitar 30-50 cc. Kemudian kita masukkan di saluran irigasi. Di sini kita lihat apakah cairannya sudah jernih, maka kita hentikan. Setelah selesai, kita memakai kasa yang ada cairan NaCl atau menggunakan alkohol swab. Kemudian kita swab. Kemudian kita pasang lagi urin bagnya. Nah, setelah itu kita fiksasi di bagian perut jika pasien laki-laki, dan jika pasien perempuan maka di paha. Selanjutnya kita bersihkan alat. Baik, selanjutnya saya akan melakukan bladder training. Pertama kita memakai handscoon, dan selanjutnya tujuan dari bladder training yaitu untuk melatih tonus otot agar pasien bisa berkemih seperti semula. Nah, di sini alat-alatnya yaitu bengkok, kemudian ada dan di bak instrumen ada klem dan kasa. Nah, kemudian di sini kita minta pasien untuk minum sebanyak 200 cc. Kemudian kita klem menggunakan kasa. Permisi ya, Pak. Setelah kita klem, kita lakukan setiap 1 jam hingga pukul 8 malam. Dan jika telah pukul 8 malam, lalu kita buka klemnya dan bebaskan pasien untuk minum sampai pagi. Nah, pada metode kedua 2 jam, di sini tindakannya sama, tapi bedanya yaitu setiap 2 jam hingga pukul 8 malam dan buka klemnya dan juga bebaskan pasien untuk minum hingga pagi. Nah, di sini kita buka klemnya dan kita bersihkan alatnya. Baik, selanjutnya tindakan pelepasan kateter. Jika bladder trainingnya berhasil, maka dilakukan pelepasan kateter. Nah, di sini kita memakai handscoon dan letakkan perlak. Kemudian kita buka plesternya dengan menggunakan alkohol swab atau kasa yang ada NaCl-nya. Dan setelah kita buka plesternya, kemudian kita ambil cairan sebanyak sesuai yang kita berikan tadi. Setelah kita ambil cairannya, kemudian kita buka. Permisi ya, Pak. Dan minta pasien untuk tarik nafas. Bapak bisa tarik nafasnya ya, Pak. Kita letakkan di bengkok. Kemudian kita lakukan penis hygiene.
Permisi ya Pak. Kita bersihkan di ujungnya sekali putaran, kemudian di pangkalnya, kemudian di bawahnya. Setelah itu kita bersihkan alatnya, kemudian pasang celana pasiennya kembali. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.